Makan sukiyaki hangat-hangat kayak gini pastinya nikmat banget ya. Cita rasanya yang manis, gurih, terus juga wangi. Kecap asinnya tuh keluar dan yang nggak boleh ketinggalan tuh aroma smoky-nya. Untuk dagingnya panas-panas dicocol ke onsen egg, ini pastinya bikin experience-nya tuh dia makin autentik. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Dewi Hermawan. Hari ini kita akan bikin sukiyaki ala restoran Jepang. Nah, dengan resep ini kalian bisa nikmatin sukiyaki kapanpun ya, karena si sausnya ini kalian bisa stok buat meal prep gitu ya. Jadi pastinya makan di rumah lebih ekonomis. Makan anget-anget bersama keluarga tercinta ini pas banget nih. Apalagi hari ini aku masaknya tuh pakai kompor W266, regulator PSF RW 900M dan tabung gas dari Wingas, bikin masak jadi aman dan praktis. Oke, langsung aja yang pertama ini kita akan bikin si saus sukiyakinya ya. Jadi berbentuk konsentrat yang nanti tinggal kalian campur aja dengan air. Sekarang juga sebenarnya di pasaran tuh banyak yang jual udah siap pakai, cuman kalau mau bikin sendiri nih bisa banget, rasanya juga pas. Ini ada kecap asin Jepang, lalu sake ya. Sake ini kan mengandung alkohol. Kalau kalian nggak konsumsi alkohol, bisa diganti dengan mirin halal, tapi itu tuh manis jadi gulanya nanti kalian sesuaikan. Atau bisa juga diganti dengan jus apel, itu takarannya aku udah tulis semua di description box, tinggal kalian cek aja. Selanjutnya kita akan perlu air, katsuobushi atau cakalang asap ya, yang bikin si aromanya tuh khas Jepang ya. Sekarang kalian bisa beli di e-commerce juga, itu banyak banget yang jual. Gula pasir dan juga cuka. Ya, ini aku pakai cuka beras, kalau mau pakai cuka makan lainnya juga boleh. Selanjutnya untuk isiannya ya, biasa sukiyaki itu kan pakai daging sapi slice. Kalau kalian mau pakai ayam sebenarnya bisa. Di sini aku pakai daging sapi slice yang biasa ya, yang cukup ekonomis. Jadi kita mau marinasi dulu supaya lebih lembut. Nanti kita akan marinasinya pakai saus sukiyaki yang kita akan bikin, air dan juga tepung maizena. Cuman kalau kalian pakai daging wagyu ya yang premium itu kan dia udah lembut, jadi nggak usah pakai marinasian, nggak masalah. Untuk sayurannya kalian bisa sesuaikan sesuai selera. Ini ada sawi putih, bawang bombay, daun bawang, tofu. Aku pakai silken tofu yang firm. Jamurnya kalian bisa pakai apa aja. Lalu biasanya sukiyaki tuh pakai sayur tang-oh ya atau daun chrysanthemum. Cuman aku nggak nemu, jadi aku ganti pakai pakcoy. Dan juga pelengkapnya ini aku pakai shirataki karena aku mau makan sukiyakinya nih pakai nasi. Kalau kalian nggak mau makannya pakai nasi ya, pakai udon juga ini bakalan cocok banget. Oh ya, kalau ini opsional, aku mau cocol nanti sukiyakinya tuh pakai onsen egg. Aku udah pernah share cara membuat onsen egg. Cuman kalau kalian nggak mau pakai telur setengah matang, nggak masalah ya, skip aja. Oke, yang pertama ini aku mau bikin si saus sukiyakinya ya, atau sukiyaki konsentrat yang nanti kita akan campur dengan air. Untuk resep ini kurang lebih bisa 5-6 porsi. Jadi buat kalian yang suka mau buat meal prep ya, di stok di dalam kulkas, nah itu bisa bikinnya lebih banyak ya, 2-3 kali resep. Oke, karena di sini aku pakai sake masak yang mengandung alkohol, jadi si sakenya ini tuh kita perlu masak dulu ya sampai dia mendidih, sampai alkoholnya tuh terevaporasi ya. Cuman kalau kalian pakai resepnya yang tanpa alkohol, pakai jus apel, nah tahap ini boleh di skip, tinggal campur aja semua bahan jadi satu, terus dididihin. Oh ya, ini aku masaknya pakai kompor 2 tungku W266 dari Wingas ya. Bodi kompornya ini berlapis triple powder coating yang anti karat dan memiliki trivet 4 kaki dari enamel yang tahan bakar. Dan kalian juga bisa lihat bercap ini casting yang menghasilkan api biru merata sehingga tidak membuat alat masak gosong, kuat lebih dari 5 tahun. Kalau udah mendidih kayak gini nih, kita biarkan aja sekitar 2 menitan supaya sebagian besar alkoholnya terevaporasi. Nah kalau udah, tinggal kita campur dengan bahan lainnya. Ini ada kecap asin, aku pakai kecap asin Jepang supaya si aromanya tuh lebih nendang ya. Gula juga masuk, jadi kalau sukiyaki itu kan emang manis ya dia, supaya rasanya dapat gulanya pakai agak banyak. Kalau kalian mau ngurangin gula, boleh sebagian gulanya kalian ganti dengan stevia ya, stevia tinggal ditetesin. Air masuk, cuka beras masuk. Lalu untuk katsuobushi-nya, nah ini tuh jadi ikan cakalang asap khas Jepang ya, yang diserut jadi lembaran kayak gini. Ini yang akan ngasih si aroma dari kuah sukiyakinya tuh lebih autentik Jepang lagi. Untuk belinya sekarang udah nggak terlalu susah dibandingkan mungkin 5-6 tahun yang lalu ya. Karena dipakai juga buat takoyaki biasanya, jadi kalian bisa beli online. Ini aku mau halusin dulu, kalau kalian nggak mau dihalusin ya bisa langsung masukin aja. Tapi nanti perlu disaring ya, kalau udah bubuk kayak gini, ini kita tinggal masukin, diaduk-aduk, aku udah nggak saring lagi.
Untuk saus sukiyakinya ini udah jadi. Kalau kalian nggak mau bikin sendiri, tinggal beli aja yang botolan, juga banyak yang jual. Ini kalian bisa simpan di dalam kulkas 1-2 bulan juga, ini mestinya masih awet. Oke, selanjutnya aku mau marinasi daging karena aku tuh pakai dagingnya yang nggak terlalu lembut ya. Jadi harganya juga terjangkau, ekonomis, makanya kita perlu marinasi. Kalau kalian pakai wagyu nggak usah dimarinasi, nggak masalah. Ini marinasi aja pakai saus sukiyaki yang tadi kita bikin, pastikan udah dingin, campur dengan air dan juga tepung maizena. Tenang aja, nanti teksturnya nggak akan bertepung. Jadi tepung ini yang akan bikin dagingnya tuh lebih lembut. Dan air juga penting kalau marinasi daging slice. Ini aku suka pakai air yang cukup banyak kayak gini, jadi dagingnya tuh kerendam. Nah, kalau udah kayak gini, ini tinggal kita biarin aja sambil kita siapin untuk isian topping lainnya. Untuk tahu, ini aku pakai silken tofu yang kotak yang firm ya. Jadi walaupun judulnya tuh firm, tetap aja kalau dimakan tuh masih lembut, tapi nggak terlalu gampang hancur. Ini aku mau torch ya, jadi yaki tofu. Cuman kalau kalian mau skip tahap ini juga nggak apa-apa ya, nggak terlalu signifikan. Nah, ini aku bikin kayak gini, ini supaya lebih menarik dan lebih autentik pastinya. Kalau semua sisinya udah di torch kayak gini, tinggal potong aja sesuai selera. Lalu bawang bombay ini aku potong gede-gede ya supaya nanti nggak hancur, nggak benyek ya. Jadi bawang bombaynya juga ini bisa kita makan. Daun bawang potong gede-gede. Lalu sawi putih juga ini kita akan iris-iris. Dan untuk jamur shiitake, aku mau garnish supaya lebih menarik. Ini kita akan sayat seperti ini, dibagi 3 ya. Jadi nanti seperti ada bintang 6 sisi. Saus sudah siap, daging udah siap ya, sayuran dan pelengkap lain juga udah siap. Sekarang ini kita akan masak ya, kalian bisa pakai wajan apa aja. Cuman biasanya kalau sukiyaki itu si kuahnya nggak sebanyak hotpot atau shabu-shabu ya. Karena rasanya juga biar pekat ya, jadi kuahnya nggak usah terlalu banyak. Dimulai dari ini aku udah kumpulin sebagian lemak sapi yang ada di daging slice ya. Kalau nggak ada lemak sapi, bisa di skip atau bisa pakai minyak goreng aja sedikit. Ini kita tumis-tumis sedikit supaya minyaknya keluar. Dan kita akan masukkan bawang bombay dan juga daun bawang. Ini pakai api besar ya, supaya si bawang bombaynya tuh ada aroma charred-nya ya, aroma terpanggang gitu. Kalau satu sisi udah kecoklatan, ini tinggal kita balik, masak sisi satunya. Daun bawangnya juga sama. Oh ya, untuk masak sukiyakinya ini pakai metode yang biasa ya. Jadi kayak suki pada umumnya, ada kuah, kita masukin isiannya dan lain-lain. Cuman ada juga kalau di daerah Jepang, khususnya di daerah Kansai, itu tuh style masak sukiyakinya, jadi wajan panas tuh dikasih gula pasir dulu, baru masuk daging dan lain-lain ya. Cuman itu nanti resep dan metodenya beda, mungkin di next video. Kalau mau kalian tinggal request aja ya. Selanjutnya ini tinggal kita masukkan aja kuahnya. Aku pakai si konsentrat sukiyakinya tadi dicampur dengan air 1:1. Kalau udah kayak gini, ini tinggal kita masukkan aja toppingnya di atasnya. Tuh, jadi kalian bisa lihat ya perbandingan isian sama kuahnya, memang kuahnya tuh nggak terlalu banyak. Nah, ini kalau udah mendidih, kalian bisa cicipin ya. Ini kalau misalnya memang terlalu strong, kalian bisa tambah air. Tapi kalau misalnya terlalu hambar, kalian bisa tambah lagi si saus sukiyakinya. Nah, jadi kalau kalian lagi mau sukiyaki night misalnya sama keluarga, itu juga bisa banget ya. Masaknya tuh mendadak kayak kalau masak hotpot gitu di meja makan. Nanti tinggal tambah-tambah topping dan lain sebagainya. Oh ya, selain kompor dari Wingas makin aman, aku juga pakai regulator PSFR W900M dengan double lock system dan karet seal pengaman yang mudah dipasang dan hemat gas. Gak ketinggalan tabung gasnya juga ini dari Wingas. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah siap disajikan. Aku tambahin juga onsen egg sebagai cocolan. Tapi kalau kalian nggak suka telur setengah matang, bisa di skip atau si telurnya itu kalian tinggal langsung aja pecahin, masukin ke kuah sukiyakinya. Itu juga bakalan nikmat.
Makan sukiyaki hangat-hangat kayak gini pastinya nikmat banget ya. Mulai dari cita rasanya yang manis, gurih, terus juga wangi kecap asinnya tuh keluar, dan yang nggak boleh ketinggalan tuh aroma smoky-nya ya kan. Ini sukiyaki gitu. Kita dapat dari lemak sapi yang tadi udah kita panasin, terus juga bawang bombaynya kita chart dulu. Daun bawang, tahu juga ini kita chart dulu ya. Jadi dia bikin si rasanya tuh dia semakin khas gitu. Untuk dagingnya karena dimarinasi dulu, walaupun gak pakai wagyu, ini dia tetap lembut. Panas-panas dicocol ke onsen egg, ini pastinya bikin experience-nya tuh dia makin autentik. Tapi buat kalian yang gak suka telur setengah mateng, gak usah pakai gak apa-apa. Terus juga ciri khas sayuran, sawi putih yang dimasak di kuah sukiyaki tuh dia jadi nyakrek gitu ya. Jadi lebih crunchy dibandingkan kalau misalnya kita rebus di air polos tuh kan jatuhnya jadi lebih lembut. Kombinasi dari tahu, jamur, dan bahkan bawang bombaynya walaupun dipotong gede-gede kayak gini tuh tetap enjoyable untuk kita makan ya. Karena si bumbunya tuh udah meresap dan juga wangi. Oke, kalau gitu thank you for watching. Untuk pembelian produk Wingas bisa di online shop ataupun di toko offline ya. Info selengkapnya langsung aja kalian cek website dan media sosialnya Wingas. Kalau recook juga jangan lupa tag dan temukan resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.